kebahagiaan. Klinik Lamination, citra pribadimu terbentuk. Jiwamu rusak, jiwamu hancur. Klinik Lamination, tempat kau bersandar. Pilihlah aku, Lamination, tempat kau curahkan isi hatimu. Kamu tercipta karena memilih aku, Klinik Lamination. Keanggunan terpancar di wajahmu, keindahan tersirat di wajahmu, kebahagiaan sejati jiwamu. Klinik Lamination, sumber kebahagiaan. Klinik Lamination, citra pribadimu terbentuk. Jiwamu rusak, jiwamu hancur. Klinik Lamination, tempat kau bersandar. Pilihlah aku, Lamination, tempat kau curahkan isi hatimu. Kamu tercipta karena memilih aku, Klinik Lamination. Sehat jiwamu, cantik paras wajahmu. Kamu memilih Klinik Lamination. Sentuhan lembut dari para dokter dan terapis. Klinik Lamination mengubah hidupmu jadi lebih indah. Smile. Cantik paras wajahmu, keindahan tersirat di wajahmu, kebahagiaan sejati jiwamu. Pilih aku, Klinik Lamination. Keanggunan terpancar di wajahmu, keindahan tersirat di wajahmu, keanggunan terpancar di wajahmu. Halo, selamat pagi menjelang siang, sahabat Lamination. Bertemu lagi kita setelah after Lebaran. Ya. Bu Winda, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Maaf sehat. lahir batin. Sami-sami dokter, mohon maaf lahir dan batin. Iya, selamat lahir batin juga. Mohon maaf ini teman-teman semuanya bahwa kita bertemu kembali di Tanya Dokter Lamination. Dan kali ini after Lebaran kita akan membahas slimming dan detox alami lewat jalur akupuntur. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat-sehat dan tetap bugar. Untuk kita setelah after Lebaran kita akan riset tubuh kita dari asupan santan, gula, dan kalori yang berlebih. Kini waktunya kembali ringan, kembali sehat, dan percaya diri. Kita akan bahas bersama Ibu Winda Sari, teman-teman lengkapnya. Beliau adalah AMD Akup atau akupuntur terapis. Dan pastinya Bu Winda kalau mau dijumpai sama teman-teman yang mau ke klinik utama Lamination harus reservation terlebih dahulu. Jadi by appointment kalau Bu Winda, karena pasiennya banyak banget Bu Winda. Apalagi praktek hari ini ya Bu Winda, kebetulan bersamaan dengan praktek Ibu ya. Jadi hari ini prakteknya Bu Winda habis ngasih materi-materi yang keren sama teman-teman semuanya. Kita akan minta banyak informasi dari Bu Winda. Lalu kita tentunya Bu Winda sudah akan menerima klien-kliennya atau pasien-pasiennya. Baik Bu Winda, ini pertanyaannya saya sudah banyak banget. Pertanyaannya banyak, karena siapa sih yang nggak pengen dengan penampilan yang pastinya akan memukau ya Bu Winda ya. Kita kalau menurut saya Bu Winda ya, kalau kita kayak slimming ya, kurus kayak gitu itu bonus. Yang pertama saya ingin mencapainya itu sehat dulu. Betul. Betul nggak? Ya. Seimbang, sehat, dan kita
lebih percaya diri tuh, Ya. udah pasti dapat bonusnya. Betul. Baik Bu Winda, di momen Lebaran ini kan identik banget gitu ya dengan kita pola makannya tuh kadangkala emang santan gitu ya, apalagi kue-kue. Pasti banyak katanya kalau orang sudah bilang kakaren ya, Iya. bukan kakaren sih, makanan-makanan hampers yang belum sempat dibuka dan itu emang berasa banget banyak makanan gurih, Betul. goreng-goreng, Iya. terus yang manis-manis dan kira-kira semua yang ada kita dari makanan itu Bu Winda. Biasanya sebetulnya kan kita hubungannya pasti akan terjadi sesuatu ya di tubuh ya. Betul, Bener betul, nggak Bu Winda? betul. Saya aja udah berasa banget saya naik 2 kilo. Serius Bu Winda, serius. Setelah Lebaran, Setelah Lebaran. karena kue aja satu makan nastar itu aja berapa kalori dok? Nah, itu dia gitu ya. Dan kan kalau semuanya kita udah pulang kampung nih, mudik gitu ya, bawaannya tuh semua keluarga-keluarga kan pasti tahu kesukaannya Bu Winda apa gitu ya. Makan. Bener. Iya. Terus pindah lagi nih ke kakak yang satu lagi. Tahu banget gitu ya makanan-makanannya. Opor ya. Nah, benar. Sampai ini kan kita udah mulai musim halbil ya, Betul. halal bihalal. Nah, musim halbil menunya juga benar-benar masih cetar membahana, itulah Bu Winda ya. Iya. Jadi teman-teman ini beneran sekali memang momen yang sangat Pas tepat banget ya. Bas. Setelah kita bersilaturahmi dengan keluarga tercinta dan tentunya kita ibadah selama 1 bulan lamanya, kita menunaikan ibadah puasa. Nah, kita saat yang tepat nih kita membahas yang untuk saat ini yang sangat-sangat centil ya bahasanya gitu ya. Pertanyaan yang pertama ya, kalau Bu Winda sehat kan? Alhamdulillah dok. Bagaimana cantik begini kita nggak katakan sehat ya? Bu Winda, sebenarnya apa hubungannya antara detox dengan slimming? Lalu pertanyaan yang lanjut keduanya adalah kenapa berjalan harus beriringan di dalam Ibu Winda Oke, untuk akupuntur? Oke. Akupuntur itu sebetulnya kan kalau slimmingnya sendiri ya dok ya, itu bukan hanya membahas kurus sebetulnya, tapi berapa banyak atau seimbangkah komposisi tubuh kita ya kan? Iya, Karena ada pun kurus juga, ada kurus yang patologis, betul nggak dok? Iya. Jadi iya. target kurus itu sebetulnya bukan hanya sekedar kurus, tapi melihat komposisi tubuh itu satu Setuju. mengenai slimming, betul kan ya dok ya? Setuju. Jadi slimming itu bukan berarti kurus, tapi tidak seimbang komposisi tubuh. Kemudian kita ada detox alami tubuh kan ya dok ya. Jadi detox itu adalah proses secara alami tubuh untuk membuang sisa-sisa racun ya, metabolisme, pembakaran lemak, kalori. Nah itu yang sering terhambat. Nah terhambatnya itu oleh apa? Ya tadi pola hidup makanan kita selama Lebaran itu akan membuat kerak-kerak lah. Ibaratnya kan tubuh kita mesin nih ya dok ya. Nah tubuh kita mesin, terus kemudian kita punya kerak ya. Kerak itu adalah sisa-sisa metabolisme yang tidak terbuang. Nah otomatis kalau banyak kerak, mesin itu akan berat kan bekerjanya. Nah akupunktur itu cara kerja slimmingnya itu dibuang dulu dok. Kerak-keraknya itu. Jadi dibersihkan dulu jalur pembuangannya. Nanti ada titik akupunktur yang membersihkan pembuangan itu namanya sanciao gitu ya, 3 pembakar dok. Kita beberes dulu, bersihin dulu. Kalau si jalur itu bersih, otomatis metabolisme secara otomatis akan meningkat, ya kan? Pembakaran kalori, lemak itu akan lebih cepat dan efisien sebetulnya. Jadi kenapa orang lari, udah olahraga tapi nggak kurus-kurus? Karena masih banyak sampahnya. Karena masih banyak sampah. Nah makanya perlu kombinasi dengan mendetok dulu. Kerjakan detok dulu, baru nanti meningkatkan metabolisme. Jadi di-reset metabolismenya. Betul. Setuju banget nih Bu Winda. Beneran ini insight banget teman-teman. Ini insight banget buat Dr. Tuti juga nih teman-temannya. Karena betul kata Bu Winda. Karena kita harus membuang dulu sampah tubuh kita ya Bu Winda. Kalau semuanya bahasa kekiniannya pasti yang udah pada tahu itu adalah detoksifikasi. Nah dari detok itu baru kita mendapatkan manfaat yang lain ya Bu Winda. Jadi selama apalagi sebetulnya Bu Winda, pada saat kita meriset ulang gitu ya, kita selama bulan puasa itu kan memang kita 12 jam kita fasting itu kita berpuasa itu kan sebetulnya detox. Cuma baik selama 1 minggu mungkin ya kita dari kita pasca lebarannya Bu Winda sampai dengan hari ini gitu ya. Itu emang benar-benar akhirnya kita tuh nyampah ke tubuh kita betul, ya. Karena blok satu waktu gitu kan ya. Ya betul dok. Betul juga, jadi prinsip Bu Winda kayak tadi ya. Memang kita mau nggak mau kita detoksifikasi dulu. Nanti
tentunya yang kita harapkan dapatnya itu metabolisme Ya, itu akan lebih baik lagi Betul, di tubuh dokter. kita. Betul. Kalau slimming atau hasil daripada detoksifikasi itu, kan kalau bulan puasa beneran loh. Iya. Kalau yang bulan puasa berat badannya naik itu berarti salah berpuasanya, bener nggak? Iya. Betul karena Harusnya saya mah turun dok, bisa harusnya turun ya, Bu Pada Winda. saat puasa itu sebetulnya kan dia mendetok, tapi bedanya dibarengi dengan akupuntur itu ada plus dok. Oke. Plusnya apa? Kalau dibarengi dengan akupuntur, satu, dia kenyang lebih lama. Akupuntur bisa membantu menahan kenyang lebih lama. Kalau tanpa akupuntur kan kita kayak lemes, lapar gitu ya dok ya. Sama akupuntur ada loh titik untuk menahan kenyang itu. Nah terus yang keduanya tetap berenergi. Tetap berenergi. Staminanya nggak berubah Betul. gitu Kenapa? ya. Karena kan distimulasi Betul. energinya. Jadi Betul, kita tuh betul. meskipun puasa tapi masih bisa aktivitas, tidak loyo gitu. Nah Oke. itu bedanya antara puasa doang dengan dibarengin dengan akupuntur. Iya. Seperti Jadi itu. teman-teman ya kan kita udah apa ya, maksudnya nggak gaptek deh, atau kita juga nggak akan ketinggalan untuk kita menambah ilmu terus nih, update teman-teman. Jadi kalau semuanya untuk akupuntur itu memang sangat-sangat harus orang yang khusus yang mengerti bagaimana sistem di seluruh peredaran tubuh kita itu, baik itu kelenjar lim, baik itu pembuluh darah, ataupun tadi yang sangat sekali erat ya Bu Winda dengan kesehatan itu adalah sistem di mana fungsi metabolisme tubuh kita itu berperan serta dalam kehidupan kita teman-teman. Dan satu lagi fungsi hormon ya, Betul. Bu Winda. Betul. Nah itu kalau dengan akupuntur di tangan Bu Winda gitu, orang yang memang ahli di bidangnya, teman-teman segala hal yang mungkin gitu ya kita namanya juga meriset ulang, kayak semuanya HP yang udah lemot, udah berat ya, bener nggak Bu Winda? Dihapuskan. Karena sistem penggunaan yang boros, yang salah tuh pada baterai, ngecas berjam-jam kayak gitu ya Bu Winda, itu akan diriset ulang dan kita kayak kembali fitrah ya. Bukan cuma kita berpuasa selama bulan Ramadan, terus kita berzakat ya, dan ini juga kita meriset ulang yuk kesehatannya kita. Thank you so much loh Bu Winda, serius. Ini aku baru aja mendapatkan insight yang sangat berharga, mengimprove saya juga, karena saya berapa hari ini juga merasakan penambahan berat badan itu karena sesuatu yang bikin saya happy aja ya, bener nggak? Iya makanan masih banyak, nggak mau kegoda, bener nggak? Terus udah gitu kangen makanan pedes ya, kangen ayam di geprek-geprek tuh yang segala macem, masih kangen juga makanan-makanan yang selama 1 bulan tuh kita sudah benar-benar sangat kita tekan, karena kita tahu bahwa berpuasa cuma bukan menahan haus dan dahaga ya Bu Winda, dan ternyata pada saat kita udah lewat kita nggak boleh lagi tuh, ya betul ya Bu Winda, kayak semuanya gini, ya kalau kita udah dimaafin dosanya, udah minal aizin ya, mohon maaf lahir batin, ya janganlah kalau bisa sih jangan menumpuk dosa lagi ya Bu Winda, benar nggak sih? Makanya kan sebenarnya anjuran sunnah ada puasa Syawal ya. Malahan tambah Syawal loh 1 minggu. Betul, 6 hari ya. Iya 6 hari, itu Masya bisa kombinasi Allah. dengan akupuntur tuh, sekalian meriset ulang. Masya Allah. Terima kasih Bu Winda, ini bukan karena memang kecap itu selalu nomor 1, tapi saya betul-betul ya kayak bangun dari mimpi saya gitu. Kemarin itu saya ya memang bukan saya memanjakan Bu Winda, emang saya sendiri juga memang sangat mengatur terhadap pola makan, tapi ternyata dari yang kecil dan terus-menerus masuk ke office, coba Bu Winda masuk ke office, rambak, terus basreng, kerupuk basreng, terus pakai godaan setan, katanya enak loh dok, nggak pedes, padahal nih lambung saya langsung ngereset ya. Banyak sisa makanan ya. Banyak, bukan sebetulnya bukan dikatakan sisa loh Bu Winda, banyak yang belum dibuka. Banyak hampers yang Bener belum kan, dibuka. banyak yang belum dibuka kan, hampers lebarannya asli itu gitu ya, entah sampai kapan. Belum lagi yang gurih-gurih tuh, perkeripikan, rangginang, Kastengel juga ya. Kastengel juga kalorinya ya luar biasa. Sama kayak makan nasi ya. Aduh, Masya Allah, baik-baik. Mudah-mudahan itu tadi pertanyaan dari Dokter Tuti udah untuk teman-teman semuanya, sahabat Lination, itu menambah wawasan lagi dan tentunya terus ya mengimprove kita. Ini kayaknya persiapannya nih udah 20 pertanyaan saking pengen menggempur Bu Winda ya, gak mau rugi loh ditanya dokter. Dan teman-teman, untuk ditanya dokter juga kita ada apresiasi loh Bu Winda.
kita ada ini dia nanti. ya, free akupuntur Betul. kecantikan. Betul, akupuntur kecantikan dan ada gift voucher senilai 50 ribu. Ini untuk seluruh treatment yang ada di Klinik Utama Laination. Iya. Dan nanti Bu Winda juga harus merasakan nih Kak Citra. Bu Winda boleh dong ada comforting body lotion. Ini lumayan affordable ya. Harganya sekitar 97 poin sekian. Ada 2 varian. Ini Bu Winda harus nyobainnya nanti ya. Oke. Kita juga akan bagikan untuk 2 orang pemenang. Syaratnya cuma ikutin aja acara ini dari yang tadi, dari awal kita opening sampai dengan akhir acara. Nanti ada Q&A, ada pertanyaan boleh bertanya, dan juga teman-teman juga nanti ada pertanyaan dari kita. Nggak banyak, kadang-kadang cuma 3 aja ya Kak Citra nanti yang bikin ya. Baik Bu Winda, lanjut ya untuk pertanyaan kedua. Bagaimana cara kerja jarum akupuntur yang kecil itu, tapi tentunya Masya Allah bisa menghasilkan lemak di perut ataupun di lengan. Itu yang kadang-kala kita berasa ya. Ya, kok Lemak bisa perut ya sama di jarum lengan. kecil bisa luruhin lemak ya? Sebetulnya kinerja akupuntur itu jarum-jarum kecil itu merangsang sistem syaraf dong. Nanti akan ada pelepasan endorfin. Dari pelepasan endorfin, otomatis nafsu makan itu akan ditahan. Jadi kita tidak akan barbar gitu makan. Ya. Nah, kemudian dari situ, penusukan-penusukan lokal lemak itu dia akan merangsang lisis, Dok. Nah, tentunya dari situ mulai ada peluruhan lemak ya, Dok ya, dan membantu sebetulnya kinerja limpatik, Dok, untuk membuang sisa-sisa metabolisme. Seperti itu kinerjanya, gitu. Baik. Mekanismenya seperti itu. Ya, teman-teman jangan kadang-kala mungkin kalau di acara-acara live-nya kita kan memang ada bahasa-bahasa mau nggak mau kita ada bahasa medis ya, Bu Winda gitu. Mudah-mudahan teman-teman kalau nggak ada pertanyaan nih boleh nanti bertanya dan boleh langsung DM loh ya. Jadi boleh informasi mana sih kiranya, oh ini bahasanya nggak bisa dipahami gitu ya, karena mau nggak mau Bu Winda nih ya akupunturis, jadi bahasanya dan bahasa-bahasa yang akan dipakai itu banyaknya memang bahasa-bahasa medis ya, Bu Winda ya gitu. Jadi ada sistem di mana di tubuh kita itu ada sistem peredaran darah dan ada kelenjar ataupun limfatik tuh teman-teman. Dan kadangkala di sistem limfatik ini itu menjadikan garda terdepan pada saat kita itu recovery dan juga untuk sistem kekebalan tubuh kita ya, Bu Winda. Ya, makanya kadangkala nih besar kelenjar getah beningnya kita gitu ya, Bu Winda ya, itu salah satu yang ada terkendala dari sistem limfatik kita ya, Bu Winda ya. Betul. Baik, itu udah pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah banyak orang gagal diet nih Bu Winda karena tadi ya lapar mata gitu ya. Atau kalau stres itu teng aja yang bunyi keliling itu tuh apa? Kita buka jendela kita ya. Yang gabut biasanya kan, yang gabut bosan. Ya, terus stres larinya ke makan. Iya, nah, itu sebenarnya ada kuncinya, Dok. Kunci untuk menekan nafsu makan. Jadi kita mengontrol hormon leptin dan grelin itu. Hormon leptin itu untuk lapar kan, grelinnya untuk kenyang. Nah, itu nanti diseimbangkan, ada di telinga. Nah, nanti akan ditempel di telinga, Dok. Titik laparnya di sini diseimbangkan dengan organ lainnya juga. Nanti sebelum makan kita goyang. Kalau kita merasa lapar mata, goyang lagi dia akan kenyang. Gitu, itu titik. Jadi kayak ada yang kontrol gitu ya. Betul, titiknya ada di telinga, namanya titik auricular akupuntur gitu. Telinga itu kan kecil, tapi titiknya ada 110 titik di telinga. Masya Allah. Semua organ ada di sini. Karena ini masuk ke dalam mikro akupuntur atau titik akupuntur mikro gitu ya. Beda dengan titik akupuntur tubuh yang titiknya banyak gitu ya. Nah, kalau ini di area yang kecil. Ini lebih ke saraf vagus gitu ya, Dok ya, mengontrol pusat rasa kenyang kalau titik laparnya ditekan atau dirangsang gitu. Jadi bisa nyimbangin hormon lewat itu. Ada caranya. Iya, ada caranya dan itu adalah oleh orang yang ahli di bidangnya. Pasti teman-teman akan terjamin apa yang tadi ya kita inginkan ya, Bu Winda ya. Karena siapa sih selain kita, tadi kata Bu Winda betul banget. Kita yang pertama itu meriset kita untuk sehat dulu. Ya, jadi meriset sehat itu yang awalnya itu memang mau nggak mau kita harus membuang tuh ya gitu sampah yang kita masukkan sendiri. Baik itu sampah makanan atau sampah pikiran ya, Bu Winda ya. Benar nggak sih? Sampah pikiran kan stres ya. Yang nggak harusnya terjadi gitu ya. Benar nggak? Jadi bisa aja terjadi. Lemak api jatuhnya, Dok. Kan lemak itu kalau di kita ya, ada lemak dingin. Jadi dia gemuk air gitu, Dok. Nah, ada juga yang lemak api itu akibat ya, Bu Winda ya. Dan itu akan menumpuk bukan karena faktor-faktor yang lain ya, Bu Winda gitu. Banyak faktor-faktor yang kita nggak sadari penumpukan dan akhirnya
semua masalah ya teman-teman, semuanya penumpukannya gitu ya, dan akhirnya membuat stres dan tadi gitu larinya ke hal-hal yang nggak sehat ya Bu Winda ya. Karena stres itu dalam tradisional Chinese itu membuat Qi mandek dok. Ci Ya, Qi-nya mandek. Kalau Qi-nya mandek artinya stagnasi ya, otomatis ke fungsi organ dalam itu terganggu kinerjanya. Ya termasuk urusan organ yang berhubungan dengan metabolisme. Jadi hindari stres sebetulnya. Jadi kuncinya kenapa saya udah makan sedikit, saya udah olahraga, tapi stresnya belum dihilangkan, stresnya belum dikelola dengan baik gitu ya. Nah itu masih tetap gemuk biasanya. Jadi harus ada ya, nanti akupuntur ada jalur ke arah sana. Baik, baik. Terima kasih Bu Winda. Kita udah membahas dari yang paling luar sampai ke paling dalam ya. Karena kalau stres, emosional, itu tuh kadang-kala kita nggak ngeluh ke siapa-siapa ya. Itu dipendam dan itu dia. Tapi kalau semuanya teman-teman semuanya udah sadar bahwa akupuntur itu emang benar-benar jalurnya itu jalur yang paling dalam nih teman-teman ya gitu. Yang kita tidak bisa terdetek itu hanya orang ahlinya. Jadi teman-teman kayak bisa emang bener kita akhirnya men-setting ulang gitu ya, memprogram ulang baik itu pikiran kita ya ataupun yang tadi kesehatan tubuh kita teman-teman. Ya, baik. Bu Winda, ini ada pertanyaan yang keempat ya. Apakah akupuntur slimming ini hanya untuk menurunkan berat badan saja yang kita lihat parameternya itu di timbangan atau bisa untuk mengecilkan bagian tubuh untuk area tertentu? Kan kadang-kala kita itu bergelambir ya, perut gitu, gitu. Oke, justru akupuntur ini di sini keunggulannya dok. Jadi kita bisa melakukan spot reduction. Jadi spot reduction. Ya, reduction. Jadi mereduksi spot area yang berlemak. Nah, nanti di area yang berlemak itu kita akan lakukan sisir akupuntur di daerah area berlemak. Tujuannya sih sebetulnya untuk lisis ya dok ya, peluruhan area lemak tersebut. Karena dengan meningkatkan sirkulasi darah ke situ, berarti kan melancarkan pembuangan juga, meningkatkan lisis lagi gitu di daerah yang berlemak. Nah, justru di sini keunggulan akupuntur itu adalah di lingkar dok. Lingkar paha, lingkar lengan, ya, lingkar perut itu bisa mendapatkan hasil yang nyata gitu sebetulnya. Jadi target utamanya adalah lingkar tubuh ya. Ya itu nanti berat badan baru menurun secara perlahan. Jadi nanti tolak ukur ini progresnya berhasil atau tidak, nanti sahabat linis dan semua itu akan diukur dulu. Bentuk misalnya perut atas, perut tengah, perut bawah sebelum treatment itu akan diukur dok. Nah nanti di daerah lemak yang mana, misalnya bergelambir di mana, itu kita akan lakukan spot reduksi ya, mereduksi area yang berlemak di situ, membuang yang lemak di situ. Nah, gitu. Jadi bukan cuma semata kayak sebenarnya kita area tertentu ya Bu Winda ya, area tertentu aja gitu. Tapi ternyata pada saat kita itu konsultasi kepada Bu Winda terlebih dahulu ya Bu Winda, nanti itu akan dilihat gitu ya, akan diukur gitu ya, yang kira-kira kita nggak usah pakai parameter menggelambir ya Bu Winda ya, karena Bu Winda pasti tahu banget gitu ya. Bagaimana istilahnya mungkin proporsionalnya seseorang ya, karena kan nggak sama juga tadi ya Bu Winda, apalagi badan gitu. Betul, dari mulai tinggi badan, berat badan, kelebihan berapa, atau kadangkala gemuk itu kita adanya di area-area tertentu ya Bu Winda. Dan itu tuh bisa menjadi alat diagnosa sih sebetulnya dok. Orang itu gemuknya macam-macam ya sahabat Lination. Ada yang gemuknya hanya area atas aja dok. Nah itu berarti kegagalan di pembakar atas. Sanciao atas itu gagal dok kalau istilah tradisional Chinese-nya ya. Nah kemudian kalau ada orang sih paha lengannya kurus gitu ya. Tapi yang besar adalah bokong, paha ke bawah. Iya betul Bu Winda. Nah itu biasanya pembakar bawah gagal dan organ yang berada di situ pun mengalami gangguan seperti reproduksi. Nanti dia PCOS misalnya dok, karena ada organ uterus yang ada di bawah. Rata-rata misalnya program promil gitu ya, program hamil dengan riwayat obesitas dok. Nah itu di bagian pahanya besar, berarti itu mengganggu aliran atau sirkulasi darah yang ada di uterus. Karena yang namanya metabolisme ya, itu kan ada kaitannya gitu ya dok ya, sama reproduksi gitu. Di situ ada penumpukan lemak di situ, berarti sirkulasi darah ke uterus juga gagal kan ya dok ya. Akhirnya muncul misalnya PCOS gitu. Nah itu bisa terlihat dari bentuk tubuh loh dok. Jadi bentuk tubuhnya gemuk di tengah misalnya, berarti kan liver, fatty liver misalnya, kemudian lambung misalnya. Nah kalau gemuknya di bawah bisa lebih ke arah-arah reproduksi ya, seperti uterus itu biasanya kelainan. Kalau ke atas lebih ke paru-paru, jantung. Jadi kita tuh kayak ada diagnosa atas,
di mapping gitu ya Bu Winda. Tapi ada ya. juga yang semuanya lebar gitu ya dok ya. Iya, Nah, iya. berarti kan kegagalan semua pembakar atas, tengah, dan bawah seperti itu Iya, dok. iya, betul. Jadi kalau semuanya akupuntur tuh teman-teman, kalau semuanya dokter Tuti ini ya gitu ngobrol sama Bu Winda khususnya hari ini, itu adalah seluruh fungsi organ tubuh kita gitu ya. Seimbangin. Ya betul ya Bu Winda, ada area yang tadi atas, di mana yang akan diperbaiki adalah sirkulasinya peredaran darah untuk jantung, untuk paru-paru ya, sistem GI tract Iya, ya, atau betul. sistem reproduksi, Reproduksi, ya. sampai dengan sistem orginetal kayaknya ya Bu Winda ya. Bagaimana mungkin yang sering apalagi suka yang menahan pipis dan lain-lain ya Bu Itu Winda. sering mengalami infeksi saluran kami juga. Nah, Dok. itu Kalau kan ya, gemuk Bu di Winda daerah ya. bawah ya. Nah, itu. Suka sakit anyang-anyang di syuria. Iya, betul betul betul. Karena lembabnya turun ke bawah kalau di kita. Kata-kata secara TCM-nya lembab turun ke bawah ya, karena gemuknya di daerah bawah, sehingga muncullah infeksi saluran kemih. Gitu. Itu bisa diakupuntur juga sih. Apalagi kan kalau infeksi saluran kemih itu yang ditakutkan adalah pengaruhnya kepada ginjal nih Bu Winda ya. Betul. Terus kita tuh Fungsi nggak ginjal. nyadar, kayaknya minumnya itu sesuai lah intake cairannya tuh kayaknya nggak, kita teman-teman nggak nyadar gitu. Ternyata kita kekurangan ya Bu Winda, Betul. bener nggak, kita kurang minum, kurang cairan. Ya. Terus tiba-tiba maafin Bu Winda, ada yang kadangkala tubuh bagian atas tuh kurus nih Bu Winda. Tapi saya ngelihat pada saat bertemu dia, kenapa area bawahnya itu istilahnya kakinya tuh bengkak, sebenarnya kayak gitu ya Bu kan Winda. pembakar bawah gagal. Nah itu dia Bu Ya, Winda. metabolisme yang di bawahnya gagal. Iya, dan dia tuh sebetulnya belum merasakan apa-apa loh Bu Iya, Winda. iya. Buat saya sebagai dokter yang melihat tuh kamu pasti ada sesuatu, Iya. tapi dia kalau dikasih tahu tuh, oh enggak dok, saya nggak merasain apa-apa gitu ya. Iya, Nah betul. itu tuh pentingnya, memang harus sedia payung sebelum hujan nih teman-teman semuanya Bisa ya. terlihat kok dari Winda ya. bentuk tubuh. Ya, betul. Mudah-mudahan nih udah nambah-nambah lagi wawasan kita ya teman-temannya. Ini pertanyaan yang kelima ini. Dari sisi akupuntur, organ apa saja yang paling bertanggung jawab pada proses detok alami? Detok alami liver ya, sama mungkin dari si medis barat juga ya dok ya. Nah, liver itu dia untuk racun ya dok ya. Terus kemudian limpa. Nanti kita perbaiki livernya. Terus yang kedua adalah limpa dok. Nah, kalau di kita itu titik-titik limpa untuk erat sekali kaitannya sama obesitas. Karena di situ adalah kegagalan transportasi dan transformasi makanan. Gitu. Jadi gagal cerna. Nah, itu yang akan menimbulkan kelembaban dalam tubuh. Kalau di kita obesitas itu pasti sumber lembab. Jadi kata-kata lembab di situ berarti kan ya lemak gitu ya, yang harus racun yang harus dikeluarkan gitu. Dan juga usus besar ya untuk pembuangannya. Jadi liver, terus kemudian limpa diperbaiki sama usus-ususan ya dok ya untuk pembuangan sisanya. Nah itu dilancarin gitu. Seperti itu. Nah ini kadangkala Bu Winda, kita itu suka hampir ya, namanya juga kita mungkin merasakan hal yang sama nih dengan teman-teman semuanya yang ada di sana. Itu kadangkala kita nggak merasa bahwa ini tuh kalau semamanya kita ada insight ya mengenai terapi akupuntur kayak gitu. Yuk teman-teman, ajakan kalau dari saya, ini investasi teman-teman gitu ya. Benar nggak sih Bu Winda? Investasi kesehatan jangka panjang. Iya, investasi kesehatan teman-teman. Kalau Bu Winda pas lagi ngomong gini, kita harus merasa yakin teman-teman. Kalau kita mengeluarkan sesuatu gitu ya, karena kita untuk pastikan ada tukar, ada nilai tukar ya Bu Winda, benar nggak? Segala jenis perlakuan ada manfaat. Ada nilai, ada nilai tukar. Kalau kita mau mendapatkan manfaat lebih untuk kesehatan kita, harus mau melakukan sesuatu gitu ya. Sama dengan kayak kita menjemput rezeki, kita mencari ikhtiar dan lain-lain ya. Ini adalah ikhtiar yang benar-benar. Kalau ilmu akupuntur tuh teman-teman, ilmu sudah dari zaman dulu kala gitu ya. Dan sekarang itu lebih dikembangkan gitu ya. Jadi akupuntur modern. Betul, jadi akupuntur modern teman-teman. Bayangin ya, omongannya Bu Winda aja udah kayak sekelas dokter teman-teman. Tapi Bu Winda selalu rendah hati, Bu Winda di bidang saya gitu ya, istilahnya di bidang akupuntur. Ilmu-ilmunya itu sangat dalam untuk dipelajari ya Bu Winda, yang kiranya sangat erat hubungannya dengan fungsi tubuh, dengan tadi gitu ya, fungsi hormon ya Bu Winda, stres, emosional, gaya hidup kita dan lain-lain gitu ya. Dan itu adalah menjadi salah satu alternatif untuk kita ya harus care, harus aware, betul. Jangan cuma kita kayak gini loh Bu Winda, kadangkala ya, kita tuh kadangkala kalau semuanya udah mentok di medis, mentok di medis, itu tunggu dulu harus melakukan alternatif gitu.
Udah gagal ginjal baru aku puntur. Nah, udah gagal ginjal. Benar nggak Ya, sih Bu banyak Winda? yang gitu. Jangan teman-teman. Jadi harus lakukan semua karena itulah jalannya ikhtiar. Ya, Betul nggak sih Bu kebalik Winda? jadinya kalau misalnya Maintenance gejala-gejala harusnya. gejala-gejala yang masih sedikit itu sebetulnya tindakan Iya. pelakuan akupuntur itu masuk, Dok. Iya, Nah, iya. kebanyakan masyarakat sekarang itu udah Mm-mm. parah banget, Mm-mm. baru larinya ke akupuntur. Jadi berat prosesnya gitu kan Iya, ya. iya. Nah, harusnya gejala sedikit, misalnya Mm-mm. baru overweight gitu kan ya. Nah, itu terapi dengan Mm-mm. akupuntur akan lebih baik. Jadi Mm-mm. kayak preventif gitu ya. Iya, Ya, betul. pencegahan akan lebih utama. Iya, jangan sampai jadi kuratif, berat banget dong ya Bu Winda gitu. Iya. Karena kan tidak ada obat-obatan yang diberikan, Betul, itu nanti teman-teman. jatuhnya kalau kuratif itu kolaborasi, Dok, dengan Mm-mm. medis barat. Mm-mm. Biasanya udah Mm-mm. gagal ginjal kan kolaborasi ya Mm-mm. dengan medis barat hasilnya bagus. Misalnya akupuntur dengan medis barat. Autoimun juga sama, Dok. Iya, iya. Obat-obatan dengan akupuntur hasilnya sangat bagus Iya, gitu. Jadi iya. kalau udah kuratif. Tapi kalau teman-teman semua pencegahan, promotif, ya lebih aman dengan akupuntur karena ini alami kan ya, Dok, Iya, tanpa zat kimia gitu Mm-mm. seperti itu. Jadi menarik investasi banget. kesehatan jangka Betul, panjang. betul. Investasi kesehatan jangka panjang. Ini Betul. pertanyaan yang keenam, gak apa-apa lanjut aja dulu Kak Citra ya. Karena ini penting banget, soalnya sama nih yang orang lain rasakan gitu ya. Sekecil apapun kadangkala rasa takut itu muncul. Ini terhadap Iya. terhadap alat bantu untuk ibu pasti melakukan Iya. akupuntur ya pada saat Bu Winda praktek karena menggunakan alat bantunya adalah yang paling utama sebenarnya akupuntur. Tapi kalau main ke tempat prakteknya Bu Winda kan banyak banget ya device gitu loh. Sekarang udah kekinian. Bu Winda tuh ahli Genki juga. Jadi Iya. bukan cuma alat-alat yang kayak cuma berlandaskan jarum teman-teman, tergantung case-nya ya Bu Winda. Cuma yang akan kita bahas ini mengenai yang takut jarum nih teman-teman Oke, ya. ya. Apakah ada efek samping atau rasa sakit yang harus dikhawatirkan tuh? Kadang-kala kan belum apa-apa udah panik duluan. Iya, oke. Jarum model sekarang itu kan bahannya stainless steel ya, Dok. Kemudian dia itu Stainless ya? Stainless steel, betul. Itu Dia tuh walaupun fleksibel. kelihatan kayak Kayak logam itu besi logam. ternyata Ya, itu stainless steel. stainless ya. Oke. Fleksibel, dia tuh lentur, Dok. Karena diameternya itu 10 kali lipat lebih kecil daripada jarum suntik dokter. 10 kali lipat. Artinya sehelai rambut, kayak sehelai Iya. rambut. Nah, jadi kayak dicubit semut kecil-kecil lah ya gitu ya. Efek sampingnya hampir tidak ada kecuali lebam. Sama lah ya, jarum suntik juga mungkin akan lebam. Tapi lebam itu bukan efek yang merugikan, nanti akan hilang beberapa hari. Nah, bagi yang nggak mau jarum sama sekali, nah kita ada teknologi canggih kan, bioelektrik yaitu Genki. Nah, Genki ini bisa juga untuk slimming. Jadi bagi yang nggak mau nih, nggak mau Bu, pokoknya nggak mau ada jarum-jaruman, nah itu bisa dengan Genki. Genki bisa untuk slimming juga. Nanti menggunakan bioelektrik kan, nah getarannya itu sampai menembus titik-titik akupuntur. Dia akan membersihkan. Bahkan ya tadi ya, untuk membuang sisa racun, kita rangsang di titik-titik tertentu. Nah, nanti kan si meridiannya bersih tuh ya, Dok ya. Nah, udah gitu nanti kita akan wrapping, Dok, dipanasin. Nanti lingkar badannya ya, lingkar perutnya itu akan diukur, after before-nya hasilnya nyata, nanti berat badan berangsur-angsur menurun. Targetnya di lingkar. Oke. Gitu, ya. Udah 6 pertanyaan diberondong sama Dokter Tuti ya ke Bu Winda. Sekarang tinggal barangkali ada teman-teman Ada yang yang bertanya, bertanya. silakan Oke. Kak Citra. Ada banyak nih. Dari Karida SYMTY bisa ngurangin craving nggak Bu Indah? Craving. Craving manis ya? Suka makan manis ya? Ini menarik, Dok, pertanyaannya ya, Terida. Nah, ini tuh dalam TCM, Dok, itu dibahas bahwa kegemaran manis, rasa manis itu dalam filosofi 5 unsur itu ada pada organ limpa. Itu ada pada organ limpa, Dok. Nah, jadi nanti titik limpa ini akan dirangsang. Oke. Nah, dia akan menyeimbangkan kinerja organ limpa dan dia akan menahan rasa manis. Jadi pada saat dalam keadaan bosan, stres gitu kan, misalnya larinya pengen yang manis. Nah, ini dia kok tiba-tiba saya nggak mau manis ya? Nah, seperti itu, Dok. Gitu ya. Itu dari Bu limpa. Winda. Nah, ada titiknya gitu ya, dalam secara TCM ada titiknya gitu. Iya. Itu menarik. Jadi kalau misalnya anak-anak yang terlalu doyan manis banget juga kan khawatir ya, Dok ya. Iya Gula dong gitu ya, sekarang. obesitas. Itu bisa diterapi dengan akupuntur, Iya, Dok, untuk menekan rasa manisnya itu. Bahkan ada juga kalau titik yang dia sukanya berlemak ya, kayak misalnya saya pengennya santan-santan. Santan-santan tuh enak banget. Bakso yang berlemak-lemak tuh enak banget. Gaji-gaji Itu gitu ada ya, titiknya, jando. Ada titiknya, Dok. Jadi Insya Allah. kalau untuk berlemak itu di liver. Nanti ada titik liver tertentu yang bisa mengurangi
sensasi pengen makan rasa yang berlemak terus gitu. Kayak gitu ada. Oke. Jadi ada ya Teh Rida, nggak usah Oke. khawatir. Nanti dicoba dan itu bisa dilakukan di rumah. Ya, nanti bisa dibekali untuk di pressure dilakukan di rumah. Iya. Rutin bisa dok untuk mengurangi rasa. Dikasih bekal manis. juga untuk Dikasih dilakukan di bekal. rumah sama Bu Indah Iya, ya. iya. Jadi terapi mandiri, aku pressure gitu. Oh gitu. Bisa. Iya, iya. Oke. Boleh lanjut Kak Citra? Ada dari KTR Sailin. Halo, mau bertanya dokter-dokter Sandi, apakah akupuntur slimming itu harus dibarengi dengan olahraga berat? Terima kasih. Oke. Terima Terima kasih Kak Shelin Iya. ya. Oke. Akupunktur itu kan bukan tongkat sihir ya. Bukan kayak tongkat sihir, bim salah bim langsung ini gitu ya. Nah, tapi tentunya ya akupuntur itu harus tentunya dibarengi dengan olahraga ringan. Meskipun akupuntur itu sebetulnya dok bisa melakukan atau meningkatkan basal metabolic rate, BMR. Artinya tubuh dalam keadaan diam nih. Nah, pembakaran kalorinya akan lebih tinggi dibandingkan biasanya. Jadi terus akan melakukan pembakaran gitu. Nah, bukan berarti kita diam aja sama akupuntur udah terus pembakaran, enggak juga ya. Tetap harus melakukan olahraga ringan lah ya, seperti itu dok. Nah, terus tujuannya lagi kan nanti menurun tuh si lemaknya terhempas ya dok. Nah, itu untuk mengurangi sagging itu dok. Jadi sisa lemaknya tentu harus olahraga. Nah, nanti sisa yang lemaknya itu kita akupuntur. Kenapa akupuntur bisa mengurangi kerutan sisa lemak sagging? Kenapa? Karena ditusukkan di titik bagian yang saggingnya itu dok, dia akan merangsang kolagen dan elastin kulit. Nah, nanti kan aliran darahnya akan lancar lagi ya, sehingga akan kencang gitu. Tapi itu tentu harus dibantu juga sama olahraga beban kali ya, karena untuk masa otot kan merubah ke masa otot gitu. Jadi tetap ya harus melakukan, tapi olahraganya ringan. Olahraganya ringan. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Dari Kanurul Nasarotun, apakah stroke dapat diobati oleh akupuntur dok? Wih, pertanyaannya keren Stroke, nih. oke. Stroke ketika terjadi serangan itu adalah tindakan medis barat, ya kan? Nah, nanti setelah stabil boleh pulang. Ketika tipenya stroke itu kan ada dua tipe ya dok ya. Ada tipe hemoragik yang pendarahan, ada juga tipe penyumbatan ya. Nah, kalau tipe penyumbatan segera setelah pulang dari rumah sakit itu segera lakukan akupuntur dok. Itu ada masa golden time. Gitu. Ada periode goldennya di mana kalau segera langsung melakukan akupuntur perbaikannya lebih cepat. Recovery-nya lebih recovery lebih cepat. Tapi kalau misalnya yang pecah pembuluh darah gitu ya dok, hemorrhagic yang tentunya harus nunggu stabil dulu minimal 2 minggu lah. 2 minggu tunggu stabil baru bisa melakukan akupuntur. Gitu. Jadi tergantung tipenya ya, Teh. Seperti itu. Iya, betul. Tapi teman-teman mudah-mudahan, terima kasih untuk yang bertanya. Teman-teman mudah-mudahan ini bukan kayak semuanya teman-teman kayak hilang harapan loh ya. Ini sangat berdampingan sekali terapi akupuntur ini, teman-teman, dengan tadi kata Bu Winda gitu, terapi barat ya, atau terapi Kolaborasi yang memang berbalik. betul ya Bu Winda. Ini harus kolaborasi, kita nggak sendiri. Karena tadi teman-teman, kadangkala kan kita nggak mungkin sepanjang umur kan kita minum obat loh Bu Winda, bener nggak? Betul. Nah kalau kita mau gitu ya dalam perjalanannya, betul nggak? Dalam perjalanannya itu untuk recovery-nya lebih cepat gitu ya, dari unsur-unsur yang dalam, unsur yang tadi gitu, yang diketahui oleh kita semuanya itu sangat-sangat ya, kita nggak akan bisa tersentuh deh ilmunya kalau untuk akupuntur gitu. Ada meridian, ada yang lain dan lainnya nih ya Bu Winda ya gitu, dimana itu adalah betul-betul kita itu, kalau saya lihat gitu, energi listrik yang ada di tubuh kita itu ya Bu Winda gitu, itu seperti yang memang mau nggak mau di reset ulang ya Bu Winda ya gitu. Ya, jadi sebetulnya dok, tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, dibantu sama Self-healing akupuntur gitu ya. Jadi akupuntur sebetulnya membantu tubuh itu untuk bekerja sendiri secara maksimal gitu. Ya, jadi perlu perlakuan. Kita punya tombol-tombol penyembuh diri sendiri, tapi perlu ada perlakuan, entah sentuhan acupressure bisa ya, atau BCR, body komunikasi resonansi yang dokter David lakukan itu juga bisa, hanya disentuh begini saja ya. Kemudian bisa juga dengan perlakuan penusukan, bisa juga perangsangan listrik seperti Genki. Jadi tubuh kita bisa menyembuhkan Healing diri gitu sendiri, ya. healing sendiri asalkan dibantu gitu dengan dirangsang di titik akupuntur gitu. Seperti itu. Betul ya. betul. Jadi struktur pendamping lah yang sangat baik. Itu standar WHO menyarankan dok.
Iya. Untuk stroke dibantu dengan akupuntur. Iya, apalagi yang kalau kita bahas stroke ya, Iya. Bu Winda, biasanya ada sekule, ada yang terjadi Betul. ada istilahnya paralise ataupun ya ada kelumpuhan tuh teman-teman atau gangguan bicara dan Apasia. kita dan nggak usah bicara mengenai itu saja teman-teman. Kalau ada karena memang persarafan sebenarnya, ada karena nervus facialis, nervus yang 7 di wajah kita gitu ya Bu Betul. Winda. Terus itu juga bukan karena penyakit berat, karena kita pakai terus kipas sebelah Betul, dingin, betul. kipas gitu. Atau maaf nih yang sering driver terus keluar Betul, kota nyetir betul. terus ya, kena paparannya satu sisi itu nervous yang terpapar gitu karena istilahnya di-adjust terus oleh udara gitu ya, oleh angin gitu ya. Tiupan angin yang kencang itu akhirnya bisa terjadi paralisa atau kelumpuhan ya Bu Winda. wajah. Dan kalau cepat itu bukan akan mematikan teman-teman, tapi pasti secara estetik itu harus diobatin juga Pasti ya Bu Winda. Betul. Diobatin oleh neurologi, Iya, diobatin betul. juga kalau mau cepet ya memang harus dilakukan tindakan akupuntur. Kombinasi Ya Bu Winda. Iya, karena kan kalau semuanya atau fisioterapi ya Bu Winda ya, itu kan bukan cuma kalau akupuntur tuh teman-teman ke target organnya itu bukan cuma kayak semamanya ngobatin, tapi tadi kalau ada sumbatan apa betul. ya, Dilancarin. aliran-aliran itu dilancarkan gitu Bu Winda. Betul. Jadi saya teringat yang case saya ya, yang saya ada Bengkak, ya. iya bengkak dan akhirnya terjadi sumbatan sampai saya baal 3 jari Mati waktu itu rasa ya Bu Winda ya, sampai mati rasa loh teman-teman, setengah dari lengan gitu ya. Dan itu saya melakukan tindakan akupuntur dan ya walaupun karena kalau memang Bu Winda saya kalau tindakan akupuntur kalau Bu Winda tepat jarumnya di area yang saya sedang sakit memang Enak serasa banget. sensasinya enak gitu ya Iya. pokoknya. Tapi itu kita langsung terasa saya 2 kali 3 kali ya Bu Winda ya udah berasa yang sekarang ini udah bisa digerakkan lagi nih teman-teman. Udah bengkak ya. Iya, dan terutama sampai bengkak saja, yang kata Bu Winda tadi ya Bu Winda ya, kalau ada pembengkakan aja, aliran yang ada tidak lancar itu akhirnya melancarkan Iya. sistem yang tadi ya, Iya. baik itu peredaran darah sampai kelenjar limfe ya Bu Winda ya. Betul. Kak Citra ada pertanyaan lagi karena Dokter Tuti mau memberondong pertanyaan lagi untuk Bu Winda. Ada nih satu lagi, Dok. Silakan. Dari Kak Ani Susanti. Ya. Akupuntur bisa untuk penyakit jiwa kah seperti anxiety atau insecure? Ya, psikopuntur ya jatuhnya ya. Ya, untuk akupuntur itu ini berarti di luar topik, tapi Iya, slimming iya. juga ada sih Dok kaitannya kegemukan itu karena anxiety, cemas yang berlebih malah jadi berujung gemuk ya kan, stres juga gitu ya Dok ya. Nah itu juga berujung gemuk, betul. Akupuntur bisa merilis ke sana Dok, karena nanti merangsang ke area limbic system, daerah rasa tubuh ya. Iya. Nah nanti Iya. penusukan akupuntur di daerah manapun merangsang titik-titik syaraf itu ya Dok ya, dan itu akan merangsang pelepasan endorfin. Endorfin kita tahu itu kan adalah hormon yang menyenangkan ya Dok ya. Iya, Hormon iya. bahagia. Happy aja deh Betul. pokoknya. Betul. Jadi berdasarkan jumlah penelitian bahwa akupuntur itu ada efek bahagia, euforia. Iya. Jadi yang asalnya cemas gitu ya, stres, habis akupuntur itu dia akan lebih bisa mampu mengelola emosi. Iya, Karena yang endorfin bawaannya tadi. moody ya. Betul, betul. Ya, mood swing kayak gitu Iya. itu bisa. Mudah-mudahan terjawab nih Kak Ani. Terima kasih ngasih insight juga untuk pertanyaannya. Iya. Sudah habis pertanyaannya Kak Citra? Oke, kita berondong lagi. Kalau tadi kita bicara masalah hormon ya, Iya, iya. Bu Winda, walaupun itu hormon mengenai sukacita ya, endorfin ya. Dan kita tentunya di mana titik-titik akupuntur untuk faktor atau pengaruhnya terhadap hormon itu menyeimbangkan ya Bu Winda ya. Betul, ya. Terutama berkaitan dengan tadi kata Bu Winda, berkaitan dengan peningkatan berat badan tuh teman-teman. Ya, Jadi betul. dan sebetulnya kalau di medis ya Bu Winda, bahwa kita hidup ini panel-panelnya itu ya karena hormon yang ada di tubuh kita. Itu Iya, panel betul. listrik kita ya Betul, Bu Winda ya. betul. Dan kalau semuanya kita ada kayak kita swing nih, moodnya lagi nggak enak banget dan lainnya, itu harus diperbaiki sistem Betul. hormonnya. Terus lewat jalur apa gitu? Nah. Maaf, minum obat hormon kita nggak ngerti ya Bu Winda, bener betul. nggak? Iya. Minum obat hormon harus konsultasi ke dokter David, ke orang-orang yang ahlinya. Ya kalau semuanya mau tambah ketemu dokter, kadang-kala kan pikirnya penyakit loh. Kalau untuk ketemu akupuntur kan bukan penyakit loh Bu Winda, kadang-kala bener nggak sih? Iya. Kita pengen relax Ya, gitu ya, orang bener nggak? taunya kan buat kesehatan gitu kan, orang punya penyakit dulu baru akupuntur, ternyata enggak teman-teman. Enggak. Bisa untuk Iya. kelainan mental. Iya, gitu. bahkan sekarang tuh Bu Winda ada paradigma di mana kalau kita melakukan tindakan akupuntur itu
itu kita tuh kayak healing loh. Iya, betul. Kan Betul lebih sekali. enteng, bukan Betul. kayak ngobatin gitu loh. Benar Padahal sekali, kalau Dok. healing sendiri kan ngobatin sesuatu ya. Iya. Tapi kita kalau semuanya mindsetnya kita, aduh pengen healing deh, udah mulai nih kayaknya tubuh kita harus di reset. Nanti Nah, bahasanya gitu aja. Dateng deh ke Ya, klinik kalau utama nggak Lination. karuan tuh, kalau misalnya Ya. mood kita Swing apalagi ibu-ibu banget ya, Dok, gitu. ya, Oh. mama ngurus anak yang Mm-mm. toddler misalnya jengkel gitu, Iya, kita coba deh relaksasi akupuntur bisa ya, selain spa massage gitu ya, Dok ya. Nah, kombinasi dengan akupuntur itu Iya. bakalan relax ya. Bahkan pada saat di akupuntur itu bisa ngorok, Dok. Tidur gitu ya, pasiennya itu Fly away gitu Bu, saya ya. nggak bisa Aduh. tidur. Tapi pada saat di akupuntur, ibu tidur ngorok gitu ya. Oh iya, enak banget katanya gitu. Jadi memang akan ada mencapai relaksasi seperti itu, Dok. Iya. Jadi kalau teman-teman bilang tadi gitu ya, kalau kita mau healing, nggak usah pergi-pergi ke gunung jauh-jauh. Ini datang ke klinik utama Lination, boleh praktek Bu Winda? Iya. Kira-kira hari apa aja? Selasa, Kamis, Sabtu, Dok. Yang ini yang paling sulit ditebak itu Sabtu loh teman-teman, pasiennya ngebludak. Jadi teman-teman harus appointment Reservasi terlebih dahulu dulu. ya. Saya lihat juga kalau Bu Winda kan Selasa juga rame ya kayak hari ini gitu ya. Selasa, Kamis mungkin yang Iya, agak bisa. lebih Luar. waktunya, yuk cepetan buruan. Ya. Apalagi nih yang akan dapat nanti akupuntur beauty. Wah. Ini akan dapat free nih. Dan istilahnya tindakannya langsung sama Bu Ya. Winda. Kayak akupuntur kecantikan ya, Dok? Iya, Wah. akupuntur kecantikan, akupuntur beauty. Kakak boleh sambil ngontrol. Nanti aku terus bertanya loh. Mau dikasih dulu ini. Oke, Oke. baik. Karena Dokter Tuti udah dapat banyak sekali pertanyaan. Kasih Kak Citra. Baik, silakan Bu Winda. Oke. Nah, sekarang kita selang sama kuis dulu ya, teman-teman semua ya. Oke, pertanyaannya ya. Selain membuang lemak, apa fokus utama dari jalur detox dalam akupuntur? A. Bikin ngantuk. Ya. B. Memperbaiki fungsi organ pembuangan, liver, ginjal, pencernaan. Ya. Kemudian C. Nambah nafsu makan. Jadi selain membuang lemak, fokusnya kemana? Ya, apakah bikin ngantuk atau memperbaiki fungsi organ pembuangan atau nambah nafsu makan? Kira-kira yang mana? Nggak susah kan pertanyaannya? Udah langsung ada yang jawab. Terima kasih. Sudah, oke. Pertanyaan berikutnya? Ya. Oke. Nomor 2. Di bagian tubuh mana terdapat titik hunger point atau titik lapar? Lapar secara emosional Hungry. nih, lapar mata gitu ya. Nah, apakah di jempol kaki, di telinga, atau di siku tangan? Di mana? Ini. Di mana? Udah. Oke. Satu lagi. Oke, sudah. Sudah? Sudah. Sudah dulu. Oke. Sip. Nanti lanjut lagi ya. 3 udah langsung ada yang jawab Kak Cit. Baru Tiga 2 loh, Oh, satu lagi. sayang. Oh iya, Satu satu lagi. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir. Berapa kali idealnya sesi akupuntur dilakukan untuk tahap awal program slimming? 2 kali seminggu, 1 bulan sekali, 3 minggu sekali. 2 kali seminggu, 1 bulan sekali, atau 3 minggu sekali? Belum ada nih. Belum ada. Oke, sudah. Sudah? Padahal itu mau pertanyaan yang ke-7 loh. udah menentukan ya. Sudah Kan kita belum menentukan. bahas ini. Kalau Citra, kalau kita udah belum ada yang bahas bisa ini. jawab berarti keren ini ya. Dan kita lanjut ya Bu Ya. Winda ya, kita masih punya waktu Bu Winda untuk ngasih informasi yang pastinya bermanfaat buat kita semuanya. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan. Bu Winda biasanya tadi berapa kali akupuntur itu dibutuhkan untuk mulai melihat hasil nih, Oke. khususnya yang kita bahas dari slimming. Oke. Ya. Nah, kalau pengerjaannya itu kan nanti diagnosa dulu ya, Dok ya. Nah, Mhm. udah diagnosa, kita melakukan akupuntur itu sekitar 40 sampai 60 menit atau sejaman lah ya. Mhm. Nah, kemudian nanti dilakukannya harusnya untuk tahap awal sih ya, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu selama 1 seri. Durasinya semuanya seminggu 2 kali kan Bu Winda hari Selasa. Selasa ke Selasa Sabtu gitu. Oke. Boleh. Selasa Sabtu boleh. Nah, itu nanti selama 1 seri, Dok, 10 kali. 10 kali. Mm-mm, Dan di jadi- sini kita ada paketnya ya. Dan Bu ada Winda? paket. Makanya di sini kita mesti paket tuh kenapa? Iya. Karena
yang namanya tubuh membuang itu kan proses ya dok ya. Iya, Nggak bisa benar. sekali doang ya. Masa kita mau bangun rumah cuma sekali doang? Harus terus kan dibangun Iya, fondasi dan sebagainya Iya, gitu. iya. Jadi memang akupunktur diperlukan pengulangan. Kalau satu kali sayang banget gitu ya. Iya. Nah jadi ada paketnya di kita 10 kali treatment dan itu akan lebih hemat dok. Iya, Jadi lebih enak paket sih ya dok ya. iya. Jadi idealnya seminggu 2 kali ya dok. Kalau misalnya nggak bisa seminggu Iya. sekali boleh, tapi selama Mm-mm. 1 seri 10 kali pertemuan. Nanti baru seri berikutnya disesuaikan dengan tubuhnya udah Mm-mm. ideal atau belum. Iya. Jadi kalau belum ideal, lanjutkan seri berikutnya tapi istirahat dulu dok. Mm-mm. 1 minggu atau 2 minggu istirahat. Oke. Gitu. Kalau sudah merasakan baik dari 10 kali yang untuk kita paket itu, Tinggal kita senggang aja dok, misalnya Oke. 2 minggu sekali gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau akupuntur selama menjalani akupuntur, Mm-mm. pola hidupnya sudah betul gitu ya dok ya, ke pola hidup sehat, sebetulnya akupuntur bisa mengunci. Jadi dia tidak akan balik lagi. Jadi dia tidak akan yoyo. Mm-mm. Makanya kenapa diperlukan pasien itu 10 kali untuk mengevaluasi itu sebenarnya kita itu nanti untuk ke tahap mengunci. Karena kalau sekali 2 kali udah gitu loss, ketemu lagi tahun depan, ya udah gemuk lagi gitu kan ya Iya, dok ya. iya. Seperti itu gitu. Iya. Jadi untuk menguncinya itu perlu 1 seri. Baik bener sih, nggak bakalan. Kadang-kala aja kita rindu tuh sama bakso. Bakso dimakan tiap hari tuh teman-teman. Bener nggak sih? Kalau nggak makan bakso sako. Iya. Nah itu kan bukan pengobatan ya, Bu Iya. Winda, itu bahkan menumpuk banyak sekali masalah. Nah, kalau untuk pengobatan memang mau nggak mau kita sarankan ya teman-teman, dan mengikuti biasanya sih kalau program-program seperti itu kayak kita ambil paket dan lain-lain itu harganya lebih affordable. Sangat membantu banget. Baik, itu sudah kita dapatkan jawabannya. Sekarang apakah Ibu biasanya, kita kan suka merasakan yang orang kadang-kala suka pikirin tuh, ada nggak sih efek sampingnya, bener nggak sih? Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kayak saya makan cabai kemarin asli dari bulan puasa, saya tuh baru ya kemarin itu terlandai lagi ya, terhempas lagi perutnya oleh cabai. Itu benar-benar rasa tidak nyaman gitu ya. Kita selalu nanyain bagaimana efek samping atau kondisi tertentu yang perlu diperhatikan sebelum kita menjalani akupuntur. Oke. Sebelum kita menjalani akupuntur itu pastikan ya kita ini layak di akupuntur ya dok ya. Yang kontraindikasi akupuntur itu berarti kan yang hamil tuh, berarti tidak program slimming ya dok ya, paling program lain. Terus kemudian beritahu. Sorry. Yang hamil program lain berarti masih bisa hamil pun di akupuntur. Program kehamilan itu, selama kehamilan itu akupuntur bisa mendampingi berbagai keluhan kehamilan dari mulai trimester 1, trimester 2 sampai trimester 3, bahkan sampai persalinan. Yang kesini tuh banyak dok yang mau bersalin. Jadi dia untuk induksi alami. Jadi kayak misalnya teman kita, temannya kantor di sini katanya, Bu ada teman saya mau lahiran tapi belum mules. Nah di akupuntur di sini gitu. Gitu. Udah gitu besoknya udah lahiran. Jadi program hamil bagi yang hamil berarti kan bukan program slimming gitu ya dok ya. Oke. Tapi ambil program lain yang manfaatnya itu bisa didapat dari akupuntur gitu ya. Terus nanti infokan penyakit-penyakit yang ada di riwayat, misalnya punya diabetes, cancer misalnya dok ya, karena kita tidak melakukan miom, kadangkala hamil beserta miom. Iya betul. Cancer itu kita tidak melakukan penusukan di lokal cancer, gitu. Kita ambilnya titik jauh gitu ya. Nah terus kemudian ketika melakukan slimming akupuntur sebaiknya kita sudah punya program, entah program diet mungkin gitu ya dok ya, karena kan sebetulnya akupuntur itu membuat program diet kita menyenangkan. Satu, program diet itu kadang ya lapar gitu ya, maksudnya nelangsa banget sih, saya nggak boleh makan ini itu. Nah sama akupuntur kan bisa kenyang. Terus program diet itu kan lemes ya dok ya, orang yang program diet itu lemes, pucet gitu kan, nggak makan gitu, menyiksa gitu. Sama akupuntur tetap berenergi gitu. Nah itu jadi sebaiknya dalam mindset kita adalah pola-pola yang dirubah juga, misalnya nggak pernah olahraga ringan gitu. Kenapa? Ini untuk mendukung gitu ke arah slimmingnya gitu ya dok ya. Nah terus pastikan ya kita sendiri tidak takut jarum ya tentunya, karena kalau takut jarum saya tidak akan melakukan akupuntur gitu, karena tidak boleh. Adakah yang takut jarum tuh ada ya Bu? Ada. Jadi kalau takut jarum ya saya arahkan Genji gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya jarumnya baru 1 kali ditusuk, aman lah, nyerinya cuma segini bisa ditahan, ya lanjutkan gitu. Ya, rata-rata sih insya Allah aman ya. Seperti itu dok. Biasanya kan anak-anak, obesitas anak tuh. Oh iya Obesitas anak yang takut ya. Bisa baik. seperti itu dok. Baik. Terus habis akupuntur jangan lupa minum.
akupuntur apapun, ya habis menjalani treatment apapun, kita misalnya habis masas, kita habis akupuntur dok, itu jangan lupa minum. Karena tubuh itu bisa mengalami dehidrasi. Kalau dehidrasi gitu kita ya, nggak Bu minum, Winda? malamnya demam. Oh. Ada beberapa siswa saya ya punya Mm-mm. klien, Bu kenapa habis di akupuntur pasiennya mengalami demam? Mm-mm. Ada beberapa kemungkinan sebetulnya. Yang pertama Mm-mm. memang sebelumnya sudah terserang infeksi, yang misalnya udah ada infeksi di akupuntur baru keaktifin kan si imunnya, baru demam. Nah yang kedua dehidrasi dok. Jadi habis selama akupuntur dia nggak minum kecuali puasa ya, tapi kan nantinya minum yang cukup. Nah itu kalau kurang minum dehidrasi bisa demam, tapi demamnya demam ringan lah ya dok ya, besoknya sembuh gitu. Nah Oke. jadi harus Itu minum. syarat berarti ya, jadi Kalau salah habis satu treatment syarat ya. apapun dok, Oke. fisioterapi apa, dia harus minum. Kemudian habis slimming, jangan aneh kalau tipenya gemuk air, dia akan sering lebih kencing. Ya, iya mas ya, mas pernah akupuntur slimming, dia akan lebih sering kencing dulu ya kan? Ya karena dia ini dok, ya sama ya kayak terapi asam urat dok, dia kan lewat urin dibuangnya gitu. Nah itu sama ya, metabolisme pembuangan itunya juga lewat urin, tapi bukan ke arah keringat berlebih. Iya. Kita tidak ke arah keringat berlebih, tapi lebih ke arah pembuangan. Tapi nggak yang selama beberapa hari kencing terus, enggak. Pada saat hari itu 72 jam lah seperti itu. Kalau yang BAB-nya nggak lancar, akan BAB-nya lebih sering tapi tuntas gitu. Nah itu lebih enak lah, perut kalau lancar BAB kan enak nih dok ya. Iya, iya, Nah itu iya, iya. efek-efek yang baik sebetulnya. Iya, iya. Karena maafin ya Bu Winda, di dalam terapi untuk injek slimming juga gitu. Kadangkala memang diberikan ada beberapa obat gitu ya yang dipakai memang untuk kayak diuresis gitu. Oh iya, karena merangsang ya. Iya, dibuang. betul, betul. Kalau Itu ini mah alami dok. kalau ini malahan alami Iya, ya. kalau ini mah alami. Terapi asam urat gitu dok. Terapi asam urat juga keluarnya lewat urin, dia akan lebih sering pipis ya, diuretik gitu. Seperti itu. Baik, ini udah ada yang testimoni, udah ada yang merasakan nih ya. Krunya sendiri, kru dari Lination. Oke, kita masih punya waktu nih, Kak Citra, kita masih punya waktu, boleh. Siapa yang ini kita simpen dulu, tapi boleh Bu Winda, kita masih punya 5 menit lagi, tapi kita masih boleh bertanya ya Bu Winda. Iya. Ini tadi udah dijelasin juga nih teman-teman, jangan lupa itu bahwa kata Bu Winda paling tidak seminggu itu 2 kali. Jadi kalau ngikutin paket yang khusus untuk slimming itu ada 10 kali ya Bu Winda ya, dan itu insya Allah sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya teman-teman ya. Lalu ini biasanya Bu Winda, kalau 1 kali treatment itu berapa lama sih di dalam ruangannya Bu Winda? Kadang-kala pasiennya numpuk lama gitu. Emang tindakannya apa? Berapa jam untuk durasinya? Sebetulnya slimmingnya, dia ngambil slimming aja itu sekitar 1 jaman dok. Ya karena ada tindakan lain kan kayak pemanasan, wrapping gitu ya. Nah kebanyakan pasien saya itu double. Ya slimming, ya cantik, ya sehat. Jadi satu klien itu bisa ngambil beberapa program. Nah itu yang kadang suka bikin lama kan, jadi nunggu, makanya perlu reservasi dok gitu. Meskipun bed kita 6 loh dok. Iya banyak ya bednya ibu, alatnya juga hampir tiap bed, asistennya juga banyak itu, akupunturisnya. Nah itu jadi kurang lebih segitu, sejaman lah ya untuk slimming. Kalau campur dengan cantik ya kadang jadi 1,5 jam. Karena cantiknya sendiri kan penusukan di wajah. Oke, mudah-mudahan nih teman-teman sekarang udah mulai giat. Khususnya satu, niatnya dulu. Niatnya kita untuk investasi untuk dapatnya sehat tuh teman-teman. Tapi kalau yang namanya investasi, kita harus mengeluarkan sesuatu teman-teman. Paling tidak, karena itu adalah suatu ikhtiar ya Bu. Bener gak sih Bu? Jangan takut dulu deh. Kalau takut jarum dan lain-lain, banyak alat yang lain yang masih bisa dipakai untuk nawaitunya kita ya. Jadi kita dibantu banget dan sangat membantu dengan sekarang ini mengenai yang tadi ya teman-teman, akupuntur itu salah satu pendamping kita banget. Bahkan tadi kita bukan cuma ngatasin kepingin detox, terus dapat bonusnya slimming, kita dapat bonus sehat, terus tadi banyak juga kita untuk mental. Nah itu dia, itu yang terakhir yang mau saya spill itu Bu Winda. Kadang-kadang kan tadi kalau sebenarnya kita panik terus ya, gaduh gelisah terus loh Bu Winda, hidup bener gak sih? Apalagi sekarang, aduh jangan-jangan kita bukan mikirin semua harga naik, barang-barang naik, bener gak? BBM naik, terus udah ada perang tuh di sana dan di sini gitu. Udah, yang sekarang kita perang pada diri sendiri untuk kita tuh menjemput sehatnya kita ya, asal kita mau berkorban. Itu ya khususnya ya Bu Winda ya. Baik Bu Winda, apakah yang tadi Bu Winda, selain terapi, lifestyle apa yang sebaiknya dikombinasikan agar hasilnya lebih optimal? Lifestyle apa saja?
Sebetulnya yang pertama tuh makan ya. Mm. Nah, kurangin gula tepung gitu ya, kurangin Wow. itu sih. Terus kemudian ya olahraga ringan sih gitu. Terus kemudian ya perbanyak untuk kelola emosi ya dok ya, seperti meditasi mungkin kalau yang muslim spiritualnya gitu ya, lebih ke arah jangan supaya tenang gitu ya mentalnya, itu aja sih. Jadi dari Oke. pola perilaku, makan sama itu olahraga. Olahraga. Gitu. Makanya kurangi gula dan tepung, itu cepet. Jadi pasien-pasien saya kalau masih gula dan tepung memang berangsurnya pelan-pelan ya. Tapi kalau yang gulanya sama tepung itu dihilangkan, oh itu cepet banget dok, itu cepet banget. Seperti Oke. itu. Jadi membersihkannya juga tuntas itu mah. Dan soalnya kan gak ketumpuk lagi gula tepung gitu ya. Itu seperti itu dok. Iya, yang pasti dengan niat yang sangat-sangat tulus, dengan semangat yang Kurangin kita ya. betul-betul kuat ya Bu Winda, itu dulu. Terus yuk datang ke klinik utama Linesin, tapi emang benar teman-teman ini bukan cuma kita ini ya istilahnya overclaim. Tapi kalau pasien Bu Winda harus mau teman-teman tadi by appointment. Nah ini yang terakhir nih closing statementnya Bu Winda. Untuk masyarakat yang ingin mencoba detoksifikasi yang akan dapatnya tadi ya Bu Winda sesuai dengan judul kita kali ini, dan ingin mencoba nih dengan cara-cara yang lebih alami, lebih aman. Pesan apa yang ingin Bu Winda sampaikan? Oke. Slimming itu bukan sekedar angka ya dok ya, tapi mengenai komposisi tubuh ya dok. Nah akupunktur juga bukan tongkat sihir yang langsung tring langsing ya, tapi kuncinya adalah konsistensi dok. Dan, Konsisten, ya, lupa itu kita nyebut ya. konsisten. Kuncinya adalah slimming itu konsisten dan metode yang dipilih tepat. Jadi satu adalah kuncinya kita konsisten ya, Betul. amanah lah. Ya, Yang kedua adalah metodenya tepat. iya. Tepat dan benar ya, banyak Betul. yang bilang begitu ya Bu Sebetulnya Winda. ya dok ya, klien-klien saya di sini itu kan kebanyakan tuh ada yang sudah menopause, ada yang dari periode produktif ke senior gitu ya, 40 tahun ke atas gitu ya. Yang mereka rasakan itu slimming itu jadi bonus. Karena mereka merasa happy dok, fungsi organnya merasakan lancar ya, kayak dia punya insomnia, jadi enak tidur setelah akupuntur. Jadi target slimmingnya itu adalah bonus aja, karena ketika fungsi organnya sudah balance, ya slimming itu kan bonus gitu. Nah terus kemudian yang BAB-nya nggak lancar, jadi lancar. Kemudian efek menopause itu biasanya Mudi ya. iya, terus telinga berdenging gitu ya. Padahal dia mau program slimming. Nah, itu jadi terhempas gitu ya. Nah, jadi mereka tuh turun berapa lingkarnya turun ya. Berat badannya saya turun sedikit. Ah, biarin. Yang penting saya enak, merasa enak. Jadi jangka panjang, Dok. Ada yang 7 tahun, 10 tahun akupuntur dengan saya. Jadi tidak harus menunggu sakit dulu gitu. Dan efeknya 10 tahun akupuntur lebih mudah dok. Oke. Pasien-pasiennya lebih mudah. Siapa sih yang nggak mau ya kaum menolak tua nih kayak saya. Seperti itu. Lebih hebat lah gitu. Iya, Masya Allah ya Bu Winda ya. Dan teman-teman semuanya ini masih penasaran Dokter Tut ini. Pasien Bu Winda yang termuda dan yang tertua. Oke. Pasien tertua saya usia 102. Serius? Ada 102. Udah Sampai masih bisa jalan? Masih ada. Masih bisa jalan? Masih bisa. Bahkan energinya masih aktif gitu ya. Kemudian ada turun 96. Popo 96 ada. Kemudian 88 tahun sudah di bypass. Jantungnya sudah di bypass gitu. Tapi maintenance terus akupuntur sampai sekarang usia 88 tahun masih ada. Maaf Bu Winda, nggak ada efek samping dengan orang yang memang melakukan stain atau yang lain-lain? Tidak usah menggunakan elektro. Biasanya. Tapi kalau menggunakan alat pacu ya dok ya, kalau menggunakan alat pacu tidak boleh menggunakan elektro. Tapi kalau sudah di bypass gitu kan tidak menggunakan itu ya dok ya. Nah itu bisa dengan akupuntur. Ya. Jadi efek samping mungkin karena minum obat jadi bengkak, nah itu bisa dengan akupuntur. Paling muda itu ada 0 bulan, habis lahiran ya. Bayi kuning seperti itu. Oh jadi bayi yang bilirubinnya itu karena fungsi liver kan ya? Terus ada usia 3 bulan dok, prolap anus. Jadi anusnya keluar gitu kan? Iya. Nah itu paling muda juga. Kalau paling tua tadi 102. Bahkan yang rutin di sini ada yang 75. Ada yang 80. Iya, soalnya saya lihat juga kan nggak selalu bawa kursi roda gitu ya, Bu Winda. Jadi gitu. ada seringnya gini dok, misalnya udah dulu mah memang dia punya kendala ya dok ya. Nah sekarang itu kalau ditanya
Sekarang apa ibu yang dirasakan? Nggak ada. Tapi aku puntur loh gitu. Iya. Ya udah perawatan Udah doang. tahu manfaatnya Iya, ya Bu dia Winda lebih ya. terasa gitu. Seperti itu dok. Baik, terima kasih banyak Ya, Bu Winda. sama-sama. Dan tentunya ini adalah akhir acara kita di Tanya Dokter Lination. Ya. Terima kasih Ya, Bu Winda, sama-sama. insight yang sangat bermanfaat hari ini. Kita belajar bahwa mendapatkan tubuh yang sehat tentunya tidak selalu harus dengan cara yang instan, tetapi harus melalui pendekatan yang holistik, natural, dan sustainable seperti akupuntur. Semoga sesi di Tanya Dokter Lination hari ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya, Ya. dan bahwa glow up terbaik dimulai dari tubuh yang seimbang dan sehat dari luar dan dalam. bagus. Terima kasih banyak. Ya. Pemenangnya sampai hilaf loh, saking terpukau sama Bu Winda yang menjelaskan banyak sekali yang akhirnya membuat aku sampai terlupa. Silakan Bu Winda, Oke, silakan. pemenang kuisnya ya. Yang pertama yang mendapatkan ini body lotion. Ada Ani Susanti. Selamat. Kemudian masih dapat free body lotion juga. Ada Rida Cynthia. Oke. Kemudian voucher diskon, dok. Ini semua treatment ya, dok ya? Bukan salon aja. Iya, enggak. Kalau dulu enggak, Bu. salon aja kan? Enggak, Nah, ini sekarang semua. semua Oke, treatment. berarti bisa slimming akupuntur bisa? Enggak atau bisa ya produk Kak, untuk apa? akupuntur ya? Hanya untuk treatment ini ya? Oh, treatment skincare wajah. Oh, skincare, facial betul. kayak gitu. Ini ada Asri Pitaloka. Kemudian yang mendapatkan voucher, ini dok, akupuntur beauty. Wow, langsung ketemu Bu Winda. Perempuan ya ini ya. Nurul Nasarotun. Selamat Kakak Nurul. Nurul Nasarotun Kak. Ya. Kemudian masih Masya voucher Allah. diskon. Ini 50 TR Sailin. Oke. Ini semua teman-teman baru ya kayaknya ya? Baru semua ya? Iya, Oke, alhamdulillah ya Bu alhamdulillah. Winda. Baik, sekali lagi terima kasih untuk sahabat Lination, dan tentunya bagi sahabat Lination yang pengen mengetahui lebih lanjut atau mencoba langsung terapi akupunturnya bersama Bu Winda dan timnya untuk slimming, untuk detox, untuk seluruh problem-problem di mana pastinya kami di Klinik Utama Lination dengan senang hati siap membantu teman-teman Oke. semuanya. Salam sehat. Sehat.